Halo guys, balik lagi di channel Auparian ya guys ya. Di video kali ini kami kedatangan Vario 110 LED yang mengalami mogok ya guys ya, nggak bisa hidup. Oke, langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk mengatasi motor yang mati total ya guys ya, untuk full injection, yaitu kita jumper dulu di bagian songket DLC nya ya guys ya. Nah, kita jumper dulu untuk mengetahui penyakitnya guys ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya guys ya, biar kami lebih semangat lagi bikin video seputar otomotif ya guys ya. Oke, setelah kita jumper di bagian songket DLC nya dan kita cari tahu penyakitnya guys ya, melalui milnya ini ya guys ya. Oke, ternyata di sini menandakan 12 injektor ya guys ya, tapi jangan salah guys. Kita cek dulu tekanan full pumpnya. Ini di milnya ini bilang injektornya yang bermasalah, tapi jangan salah dulu guys ya. Kita harus cek di bagian full pump lah. Injektornya yang bermasalah kok full pumpnya yang dicek, mas piye to iki. Oke guys, pengalaman saya guys ya, kalau tekanan full pumpnya nggak ada atau full pumpnya nggak mau nyembur, otomatis injektornya yang error, dibilang di motornya ini yang rusak katanya di milnya guys ya. Tapi nah, dilihat dari sini ya guys ya, ternyata full pumpnya ini tidak nyembur. Wah, makanya motornya bilang injektornya yang rusak. Nah, gitulah ya. Mungkin banyak yang bertanya kenapa kok milnya bilang injektornya yang error, kenapa full pumpnya yang dibongkar mas. Nah, ini kan kalau full pumpnya yang rusak guys ya, ndak bisa dibaca sama milnya guys ya, karena full pumpnya ini istilahnya satu set lah, atau komplit dia kan, saling berhubungan dengan injektor. Oke, apabila full pumpnya ini ndak nyembur, otomatis injektornya yang error, dibilang di milnya, atau muncul kode kerusakan yaitu 12 injektor ya guys ya. Oke, langkah yang harus kita lakukan yaitu dulu guys, kita cek di bagian tekanan full pumpnya, atau kita tes nyemprot apa ndak di bagian full pumpnya ini guys ya. Ternyata setelah kita tes dan benar guys, ternyata full pumpnya ini ndak nyembur, maka muncullah kode kerusakan 12 injektor ya guys ya. Oke, ini untuk para mekanik pemula ya. Mungkin untuk yang senior mungkin sudah paham lah ya guys ya. Di sini kami bukan untuk mengajari ya, tapi di sini sekedar sharing lah guys ya, berbagi pengalaman. Mungkin banyak mekanik pemula yang butuh pencerahan dan penjelasan ya guys ya, karena atau belum paham mengenai sistem full injection ya guys ya. Oke, langsung saja kita buka di bagian full pumpnya ini guys ya, dan kita cek dulu nanti apakah filter bensin dan rotaknya ini masih bisa dipertahankan ya guys ya. Tapi kalau sudah tidak bisa nyembur sama sekali, ya otomatis harus kita ganti ya guys ya, untuk rotak sama filter tangki atau filter bensinnya guys ya. Nah, kita buka menggunakan kunci T10 ya guys ya. Nah, ini sudah kita buka guys, dan kita lihat dulu guys ya. Nah, nanti setelah kita ganti untuk filter bensinnya sama rotaknya, baru kita reset secara manual ya guys ya. Karena kami tidak punya scanner, jadi kita reset secara manual menggunakan kabel ya guys ya. Tidak perlu beli scanner yang harganya
jutaan ya guys ya. Cukup dengan kabel saja guys ya, sudah bisa kita reset atau sudah bisa kita service injection ya guys ya. Nah ini kelihatan sekali guys. Untuk filter tangki atau filter bensinnya ini sangat kotor sekali guys ya, dan hati-hati saat melakukan pembongkaran ya guys ya. Diperhatikan posisi kabelnya guys, jangan sampai ketukar nanti pas proses pemasangan ya guys ya, bisa fatal guys, malah ndak bisa nyembur, malah ndak bisa bunyi ya untuk full pumpnya. Nah di sini kita buka dulu untuk pengancing atau klemnya ini guys ya. Nah kita congkel dulu pakai obeng. Untuk yang belum pernah dibongkar ini, waduh susahnya guys. Kita congkel dulu guys ya. Nah Oke guys, dicocol kayak bakso. Dicocol. bisa rusak ini guys. Wah rusak, arak dengan komen masih ide bodoh. Oke guys, sudah kebuka guys. Oke, ketuk. Nih ganti bos. Oke guys, ini sudah kita berhasil membuka di bagian rotaknya ini guys ya. Kita ambilin dulu yang baru, kemudian kita ganti ya guys ya. Untuk rotaknya ini sama dengan bit FI ya guys ya, atau kode partnya K25. Tapi di sini ndak ada yang ori, jadi kita ganti merek yang nomor 2 ya guys ya. Dan untuk filter bensinnya ini kita ganti juga ya guys ya. Oke, saat proses pemasangan diperhatikan ya guys ya, untuk kabel warna merah yaitu di posisi yang plus, dan untuk kabel yang warna hitam ditaruh di posisi minus ya guys ya. Dan jangan lupa ada o-ringnya ya guys ya. Kita ambil dulu di bekas rotak yang lama, kemudian kita pasang di rotak yang baru ya guys ya. Langsung saja kita pasang guys, karena ini sudah siang ya guys ya. Kita mau istirahat atau isoma ya guys ya. Jadi kita buru-buru pasang ya guys ya, karena ini yang pegang kameramen ini yang punya motor ya guys ya. Kita suruh dulu bikin konten guys ya. Kita pakai motornya sebagai kelinci percobaan. Bercanda guys ya. Oke, langsung saja kita pasang. Di sini urutannya hitam merah ya guys ya, biar enak ngingatnya guys. Nah langsung saja kita pasang di bagian pelampung bensinnya ini. Nah, sampai bunyi ceklek. Nah, baru pas, harus ngepres, harus presisi ya guys ya. Oke, setelah dikira sudah press, sudah masuk di bagian penguncinya ini, kemudian kita pasang filter bensinnya guys ya. Nah, kita sobek dulu untuk bungkusnya ini guys. Lanjut kita pasang. Nah di situ sudah ada komplit sama o-ringnya guys ya. Dan jangan lupa o-ring full pumpnya juga diganti ya guys ya, karena kalau pakai o-ring yang lama, waduh harus telaten proses pemasangannya guys ya. Kenapa? Karena apa namanya itu,
susah ya guys ya. Kalau sudah kena bensin itu biasanya sealnya itu ngembang guys. Ini kita sponsori dulu guys. Kita lihat teman kita ini lagi ngerjain motor Supra Pit ya guys ya. Karena Supra Pit ini mengalami berbat ya guys ya. Sambil nunggu saya lagi ngambil o-ring full pump ya guys ya di toko guys. Nah, ini saya sudah balik ya guys ya, dan saya mau pasang di bagian full pumpnya ini guys. Kemudian kita coba nanti guys ya. Nah, ini untuk o-ring full pumpnya yang baru. Kalau susah nyari yang original, kita pakai o-ring full pump atau o-ring klepnya Jupiter Z ya guys ya. Nah, pas sekali kita pakai o-ring Jupiter Z. Kalau susah nyari o-ring full pump yang baru atau yang original, kita pakein o-ring klep Jupiter Z Mio sama ya guys ya. Nah, ini presisi sekali dan dijamin ndak akan bocor ya guys ya. Oke, ini proses pemasangan, kemudian nanti kita coba ya guys ya, dimana hasilnya. Apakah motornya ini bisa langsung normal apa enggak tahu ya guys ya. Kita coba dulu guys. Mundur bos. Sukses. Tarik injektor nih. Ini mungkin B error injektor. Injektor ini. Saya dulu. Oke guys, setelah kita pasang di bagian full pumpnya dan sudah nyembur ya guys ya, lanjut kita reset manual ya guys ya, menggunakan kabel. Ndak usah pakai scanner kalau ndak punya scanner ya guys ya. Ndak usah pakai scanner kalau ndak punya scanner. Kalau punya scanner ya pakai scanner guys. Tapi yang untuk kekurangan modal atau daripada beli scanner, lebih baik beli spare part ya guys ya. Oke, lanjut kita reset ya secara manual menggunakan kabel. Kita jumper songket DLC-nya yang sebelah kiri ya guys ya, jangan yang sebelah kanan. Nah, di situ kan ada pinnya. Nah, jumper yang sebelah kiri ya guys ya. Kemudian kita kunci kontak on. Nah, kita lihat dulu milnya ini. Nah, ini kan berkedip 12 injektor ya guys ya. Nah, kita kunci kontak. Nah, masih 12 injektor. Oke, lanjut kita reset ya. Kita kunci kontak, hitung 3 detik, cabut jumperannya, hitung lagi 3 detik. Nah, kalau sudah berkedip kayak gini guys, berarti reset ECU berhasil ya guys ya. Nah, setelah itu kita matiin kontak, kemudian kita buka di bagian sensor EOT-nya ini ya guys ya. Nah, di sini posisinya guys, di bawah ya guys ya. Nah, kita cabut dulu untuk sensor EOT-nya ini, kemudian kita jumper ya guys ya. Nah, kita kupas dulu kabelnya, lalu kita jumper. Nah, di sini biar ndak bingung ya, cuman 2 kabel, jadi ndak bisa kita bingung ya guys. Gini kan, tinggal kita jumper saja 2 kabel ini masalahnya kan. Ndak kayak songket DLC yang pakai 4 kabel. Di sini cuman 2 kabel ya guys ya. Oke, setelah kita jumper kemudian kita kunci kontak on. Nah, hitung 3 detik, cabut jumperannya, hitung 5 detik, matiin kontaknya guys. Nah, oke, setelah itu kita pasang songket DLC nya guys. Nah, lanjut nanti kita tes ya guys ya, dimana hasilnya guys. Oke, kita cabut dulu songket DLC nya guys. Kita tes motornya guys, apakah bisa hidup.
Oke guys, ini motornya sudah hidup ya guys, seperti di video. Cuman pas kita gas ternyata ndak mau ya guys ya, atau berbet guys. Jadi ini kita cek dulu apakah emang injektornya yang mengalami error. Nah kita tes dulu guys ya. Nah ini kita jumper lagi, songket DLC nya ini ternyata bukan injektor ya guys ya, cuman ini dia kedipannya ini 8 kali ya guys, yang menandakan sensor TPS nya yang mengalami error ya guys ya. Jadi bukan di injektor lagi ya guys ya, ternyata permasalahannya yang kedua muncul lagi di 8 kali kedipan menandakan sensor TPS nya yang error. Oke. Jadi di sini kita rundingan dulu sama yang punya motor, apakah sekedar hidup saja atau memang harus dikasih normal atau dimana, tergantung budget ya guys ya. Dan ternyata orangnya bilang yang dimana yang penting motornya ini bisa enak, bisa nyaman, dan ndak mogok-mogok dan ndak berbet. Oke, langsung saja kita lakukan pergantian sensor TPS ya guys ya. Nah, kalau mau beli satu set yang original harus sama throttle bodinya guys ya, satu set sensor IACP, throttle body sama sensor TPS sudah satu set kalau yang original. Tapi kalau mau atau budget minim ya bisa beli yang nomor 2 ya guys ya. Kita bisa beli sensor TPS nya saja. Nah, ini teman kita ini mau udut guys, dia pusing guys, ndak ketemu di motor Supra itu guys, belum ketemu masalahnya, masih tetap berbet. Jadi di sini kita lagi ngerjain Vario ya. Kita lanjut dulu, kita buka di bagian sensor TPS nya. Ini orangnya sudah ngasih nunjukin sensor TPS nya guys ya. Kita mau ganti di bagian sensor TPS nya ini. Nah, ini kita buka dulu di bagian bagasinya ini, lalu kita buka sensor TPS nya, kemudian kita ganti ya guys ya. Ini kita buka dulu untuk cover bagasinya ini ya, atau cover box bagasinya ini, kemudian kita bongkar bagasinya guys. Nanti kita ganti sensor TPS nya guys ya. Iya mas, kita buka saja. Mas buka. Dua-duanya olinya. Dua-duanya. Satu. Kenapa? Oli. Kenapa? Katanya ganti oli. Batas oli oli kotor. Oh, alah. Mana tempatnya? Itu. Ambil sendiri dah. Ya, rumahnya Ibu Sri. Oh ini. Jalan apa juga? Kapenan. Oli kotor beliau. Apa jauh? Saya pikir mau gajol. Asing ngomong jelas-jelas ngomong ini oli bekas, ganti oli. Siapa yang ngomong ganti oli? Oh, darah. Parahnya ganti oli ini baru. Aduh, salah. Lagi berbuing gue lagi di sini. Jarak ke palok ya. Kali sekarang ke mana Pak? Saya tak sayat mantap. Pada sejak ngojek ya? Hah? Sejak ngojek. Hindi. Oh ya, sini Torres lah. Kayaknya rekam pas nyeda pas sholat tadi buka. Dia rekam dulu. Betul.
Oke guys, ini sudah kita mau buka di bagian sensor TPS-nya ini guys ya. Di sini bautnya sudah selek ya guys. Jadi kita pukul pelan-pelan ya guys ya. Karena bautnya ini sudah selek, jadi kita lakukan battle ya guys ya. Kita pukul-pukul ini guys. Tapi hati-hati ya guys ya kalau mukul. Harus dikira-kira, nanti takutnya aduh malah tambah rusak motor orang guys. Ini orangnya ini diam aja, anda rusak ki motor saya, dia bilang wah ndak dijamin, kalau rusak saya ganti. Saya bilang waduh, langsung ketawa yang punya ini guys. Yang penting ngerti lah guys ya, karena posisi bautnya ini sudah selek, pernah mungkin di otak-atik ya guys ya. Dulu pernah begini, katanya cuman digeser-geser, jarak 1 minggu begitu lagi guys. Jadi kita harus, kalau memang sensor TPS-nya ini tidak bisa kita akalin ya guys ya, atau kita ganjel-ganjel guys. Pengalaman saya dulu waktu masih belum ada spare part atau belum ada underdealnya yang menjual sensor TPS, masih dulu-dulu sekali itu kita ganjel pakai anu rokok ya, bungkus rokok itu guys, yang warna aluminium rokok itu kita ganjel, emang bisa guys, cuman bertahan 3 hari guys ya, karena di aluminium rokok itu ndak tahan sama panas, jadi pas mengkerut langsung error lagi ya guys di bagian sensor TPS nya. Nah di sini kan sudah ada sensor TPS yang baru, kita langsung ganti ya guys ya. Setelah kita ganti nanti kita reset ulang lagi guys ya. Mudahan berhasil, mudahan tidak ada lagi problem dan masalahnya di bagian injeksinya ini guys ya, mudah-mudahan. Nah ini sudah kita lakukan proses pemasangan. Dan jangan lupa di sensor TPS nya itu ada o-ring ya guys ya. Kalau ndak dipasang, waduh, biar di reset sampai 10 kali ndak bakalan ketemu penyakitnya guys ya. Nah di sini di dalamnya itu ada o-ringnya guys, jadi jangan sampai kelupaan ya guys ya. Seperti biasa nanti ya cara ngerisetnya guys ya. Setelah kita pasang spare part atau anunya yang baru, bagian injeksinya yang baru seperti TPS, rotak apa, wajib di reset ya guys ya, biar bisa menghapus kode kerusakan atau sejarah kerusakannya itu bisa dihapus dan motornya bisa normal ya guys ya. Kalau ndak dihapus ya bisa, cuman kurang maksimal ya guys ya. Kalau sensor TPS nya ini kita ganti baru emang langsung enak, cuman kurang ya guys ya. Kadang-kadang berebet di tarikan awal dan kadang-kadang berebet di tarikan atas ya guys ya, kalau ndak kita reset. Nah ini sudah kita pasang dan kita reset seperti biasa ya guys ya. Kita jumper songket DLC yang sebelah kiri, tunggu 3 detik, cabut jumperannya, tunggu 3 detik lagi, kita pasang lagi jumperannya. Dan setelah milnya ini berkedip-kedip dan tidak berhenti, nah langsung kita matiin kontak. Kemudian kita seperti biasa cabut soket EOT nya guys ya. Kita cabut soket EOT atau sensor suhunya ini ya guys ya. Kita jumper, lalu kita kunci kontak on, hitung 3 detik, cabut jumperannya, hitung lagi 5 detik, dan pasang atau matiin kontaknya guys. Nah ini udah 5 detik, matiin kontak. Lanjut kita pasang lagi sensor EOT nya guys. Nah di sini sudah kita ke anu ya, kelihatan. Nah kita kontak lagi dan ndak kedip-kedip lagi, dan kita hidupin dulu motornya guys. Kita tes dulu guys.
Oke guys, ini motornya alhamdulillah ya guys ya, sudah normal dan bisa responsif ya gasnya ini, dan tidak terjadi berbet di tarikan awal atau di tarikan atas ya guys ya. Normal jaya. Nah, ini sudah habis problem di bagian TPS tadi sama rotaknya guys ya. Ini karena ini pulpamnya ini belum kita kasih baut, jadi keluar bensinnya tadi pas kita tes ya guys ya. Kemudian kita kencengin dulu di bagian bautnya ini guys ya, baut sensor TPS nya ini, karena apa namanya itu baut yang baru ndak ada ya guys ya, jadi kita terpaksa kita pakai baut yang lama, kemudian kita kencengin ya guys ya. Oke guys, mungkin sekian dulu video kali ini guys ya, semoga bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi saya dan bagi para mekanik pemula ya guys ya. Jangan pernah untuk apa namanya itu tetap belajar dan terus belajar ya guys ya, karena biar keterbatasan apa namanya itu alat apapun itu harus tetap belajar ya guys. Salam.